Jika kalian sering kena fake signal ketika trading breakout, saya tahu rasanya sakit banget. Karena itu, di materi kali ini saya akan bahas sebuah indikator berbasis kecerdasan buatan dan filter adaptif yang bisa membantu kalian mendeteksi breakout dengan lebih akurat dan menghindari sinyal palsu. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja AI Breakout Bands, maka akan muncul nama indikatornya AI Breakout Bands yang dikoding oleh Sireman. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Sekilas tampak seperti Bollinger Band, akan tetapi kalau kita ketikkan atau kalau kita masukkan Bollinger Band di sini, tampak jelas bahwa kedua indikator ini sangat berbeda sekali. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. AI Breakout Bands adalah sebuah sistem pendeteksi tren dan breakout adaptif yang menggabungkan Kalman filtering dengan K-nearest neighbor atau KNN smoothing yang menghasilkan struktur bands yang cerdas dan mampu mengidentifikasi breakout dengan lebih presisi. Cara membaca indikatornya super simpel sekali. Indikator ini punya 3 komponen penting. Pertama adalah lower band yang bertindak sebagai support, kedua adalah middle band yang bertugas mendeteksi tren. Jika middle bandnya berwarna aqua seperti ini, artinya trennya sedang bullish, dan jika berwarna biru seperti ini, artinya trennya sedang bearish. Ketiga adalah upper band yang bertindak sebagai resistance. Jika pada Bollinger Bands, middle bandnya adalah SMA 20 dan upper lower bandnya diambil dari standar deviasi, maka pada AI Breakout Bands, middle bandnya adalah smoothed Kalman trend dan upper lower bandnya diambil dari mean absolute error atau MAE. Menurut saya, jika dibandingkan dengan Bollinger Band, indikator ini jauh lebih smooth dan lebih baik dalam memfilter false breakout. Pada settingan indikatornya, saya tidak mengubah apapun alias membiarkan settingan yang default saja, akan tetapi kalau kalian mau bereksperimen dengan parameternya itu silakan saja. Tapi kalau buat saya, settingan defaultnya ini udah oke banget. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi 2 varian setup, yaitu yang agresif dan yang konservatif. Mau jadi trader jago? Trading aja di aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Pada video ini, saya menggunakan pair XAU USD atau Gold di time frame H1, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama, yaitu yang agresif. Ada 2 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, middle band berwarna aqua, dan kedua, candle close di atas upper band. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat middle bandnya sudah berubah warna dari biru menjadi aqua yang mengindikasikan perubahan tren dari bearish ke bullish. Kedua, kita melihat candle sudah close di atas upper bandnya yang memberi konfirmasi bahwa tren bullishnya memang valid. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada middle bandnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setupnya juga ada 2 kriteria. Pertama, middle band berwarna biru, dan yang kedua, candle close di bawah lower band. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat middle bandnya sudah berubah warna dari aqua ke biru yang mengindikasikan perubahan tren dari bullish ke bearish. Kedua, kita melihat candle sudah close di bawah lower bandnya yang memberikan konfirmasi bahwa tren bearishnya valid.
Meskipun tidak wajib, di sini kita juga sudah melihat konfirmasi tambahan dari price action-nya, di mana harga sudah membuat lower high dan lower low yang merupakan ciri khas dari struktur market yang bearish. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada middle band-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua, yaitu yang konservatif. Ada 3 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, middle band berwarna aqua. Kedua, harga terkoreksi dan close di bawah middle band. Dan yang ketiga, harga close kembali di atas middle band. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat middle bandnya sudah berubah warna dari biru menjadi aqua yang mengindikasikan trennya telah berubah dari bearish menjadi bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita juga sudah melihat bahwa harga sudah terkoreksi turun dan close di bawah middle bandnya. Di sebelah kirinya ini kita juga sudah melihat bahwa harga itu sebenarnya dia sempat menyentuh middle bandnya, akan tetapi tidak close di bawah middle bandnya. Jadi ini tidak masuk kriteria kita. Ingat bahwa candlenya itu harus close dulu di bawah middle band-nya. Ketiga, kita juga sudah melihat harga kemudian berbalik close lagi dengan kuat di atas middle band-nya yang mengindikasikan bahwa middle band-nya masih valid sebagai support yang kuat. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa risk reward-nya 1:2 beda dengan setup agresif yang tadi yang hanya 1:1,5? Karena pada setup yang konservatif ini kita menunggu pullback atau koreksinya dulu. Jadi kita bisa buy di harga yang lebih rendah, jadi reward-nya itu kita bisa naikkan. Akan tetapi kalau setup yang agresif tadi, kita itu kan buy-nya di atas upper band-nya ya, jadi which is kita dapat harga yang lebih mahal. Jadi rewardnya juga tidak perlu 1:2 agar win rate-nya juga menjadi lebih bagus. Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, middle band berwarna biru. Kedua, harga terkoreksi dan close di atas middle band. Dan yang ketiga, harga close kembali di bawah middle band. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat middle band-nya sudah berubah warna dari aqua menjadi biru yang mengindikasikan trennya telah berubah dari bullish menjadi bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat harga sudah terkoreksi naik dan close di atas middle band-nya. Di sebelah kirinya ini kita juga melihat harga sempat terkoreksi naik dan juga menyentuh middle band-nya, akan tetapi karena gagal close di atas middle band-nya, maka ini tidak termasuk kriteria kita. Kalau kalian ingin memodifikasi kriteria ini dengan hanya mensyaratkan harga menyentuh middle band-nya saja tanpa harus close di atas middle band-nya, itu juga silakan saja bisa dicoba. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah melihat bahwa harga kemudian berbalik close lagi dengan kuat di bawah middle band-nya yang mengindikasikan bahwa middle band-nya masih valid sebagai resistance yang kuat. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!